Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradanaku dari Prodi Teknik Informatika kelas B. NIM saya 202051067. Di sini saya akan khotbah tentang belajar nasionalisme dan kemerdekaan kepada Rasulullah. Saat ini kita memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bulan ini kita sebagai generasi penerus para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dapatlah melanjutkan cita-citanya yang luhur, yaitu mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab baru yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Yang jelas, semangat proklamasi haruslah menjiwai raga ini. Raga nasionalisme haruslah tertanam pada jiwa kita, tidak hanya sebatas pada peringatan hari kemerdekaan itu saja, akan tetapi haruslah dihayati sekaligus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata pejuang yang bermental nasionalisme antara lain, jangan tanya apa yang diberikan negara kepada saya, tetapi apa yang telah saya berikan kepada negara. Dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai uswatul hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Mari kita cermati strategi Kanjeng Nabi yang luar biasa ini, antara lain. Belum genap 2 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Kanjeng Rasul Muhammad SAW mendatangi perjanjian Madinah bersama kaum muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini, terdapat 2 alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya, antara lain. Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain. 1. Bertetangga yang baik. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah. 3. Saling menasihati. 4. Membela mereka yang teraniaya. 5. Menghormati kebebasan beragama. Piagam tersebut pada mukadimahnya menyatakan sebagai berikut. Ini perjanjian antara Muhammad SAW yang mewakili umat Islam baik dari kelompok Mekah atau Quraisy maupun kelompok Madinah atau Yatsib, bersama-sama orang yang bersedia mengadakan perjanjian ini. Inti perjanjian tersebut adalah siapapun yang berada di kota Madinah adalah satu bangsa atau umatan wahidah atau nasional. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstruksi pendirian sebuah negara bangsa atau national state yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan sebagai jawaban terhadap problem bangsa. Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen. Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsaan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang mengaku seorang muslim atau non-muslim yang kebetulan beraliran kaku yang hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai ngebom di tempat tertentu, apakah itu di wihara, gereja, hotel, dan lain-lain, hendaknya mereka itu memahami sejarah piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia,
Mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen seperti negara Indonesia ini, di mana Indonesia ini terdiri dari lebih dari kurang 1000 suku bangsa dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang. Semua mempunyai hak yang sama. Semestinya mereka yang tukang ngebom dan hobinya ngerusak negeri ini bisa memahami dan menjaga negeri ini dengan baik, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara di Madinah. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham tentang arti nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah dimana ketika generasi yang akan datang itu orangnya lemah, iman dan takwanya kerdi, jiwanya sempit, wawasannya, kebangsaannya rapuh, nasionalisme dan rapuh ekonominya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat dan teroris yang punya kepentingan tertentu yang dapat menenggelamkan rasa kemanusiaan. Sebagai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yahsal ladina law taraku min khalafin duryatu sikhafan khafu alaihim wal yataku wal yakulu faulasidin. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga disebutkan, al-mau'u min qawil khawfi wa'at hafi ilallahi mimma'u minal sahifin. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dengan petunjuk Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 dan hadis Kanjeng Rasul tersebut, marilah kita umat Islam untuk bangkit dan cancut tali wondo untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan rasa nasionalisme, mendukung nasionalisme yang mendukung tinggi, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga lingkungan dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk situasi seperti ini, yang diperlukan adalah membangun bangsa dari keterpurukan ekonomi, membangun moral dan akhlak pemimpin-pemimpinnya, wakil rakyat, menteri-menterinya, dan para pejabat yang mengelola dana negara agar mereka tidak bermental koruptor dan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan organisme. Semoga teladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW dalam membangun negara Madinah yang penuh dengan pluralistis dan heterogen itu bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia sehingga tercapai negara yang baladun thayyibatul warabun ghafur. Amin. Allahumma amin. Hanya doa yang dapat kita semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari fitnah di dunia dan di akhirat, serta kita semua dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.